Now, I'm gonna hunt her ass down. If you do find Sherry, You are one sorry son of a bitch. You know that? I can't fucking hear you. You're mumbling. Speak up. that even though we didn't spend a lot of time together, What was that? I'll try to be a little more clear. Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film, channel tempat kamu bisa santai, rebahan, dan tetap dapat cerita film terbaru. Karena nonton film full itu butuh waktu, tapi dengerin alurnya cukup duduk manis, sambil ngemil yang manis-manis. Kali ini saya akan menceritakan film Novocaine yang rilis pada tahun 2025. Film Novocaine menceritakan tentang Nathan Cain, seorang pria yang tidak mampu merasakan sakit, yang kemudian mengubah kelebihan uniknya ini menjadi keuntungan tak terduga ketika gadis idamannya diculik. Seperti apa kisahnya? Jadi ambil posisi paling nyaman, siapin cemilan favorit, dan kalau bisa jangan keripik biar nggak berisik, karena sekarang kita langsung mulai ceritanya biar asik. Film dimulai dengan memperkenalkan Cain, seorang asisten manajer di sebuah bank di San Diego. Menjelang Natal, manajer mereka, Nigel, memberikan arahan terkait bonus akhir tahun kepada seluruh karyawan. Suatu hari, Cain melayani seorang debitur bernama Elle, teman lamanya yang belakangan kesulitan membayar kredit sejak istrinya meninggal. Di tengah jam kerja, insiden kecil terjadi. Celi, karyawan baru yang belum genap 5 bulan bekerja, tak sengaja menyiramkan kopi panas ke tangan Cain. Meskipun tangannya melepuh, Cain tetap tenang dan menyatakan dirinya baik-baik saja. Merasa bersalah dan takut dipecat, Sally menemui Cain lagi. Namun Cain meyakinkannya bahwa karier Sally aman. Sebagai bentuk permintaan maaf, Sally mengajak Cain makan siang. Cain menerima ajakan itu untuk menghargai niat baiknya. Di kedai, Cain hanya memesan susu, sementara Sally menikmati pie ceri kesukaannya. Ia meminta Cain mencicipinya, tapi Cain menolak dan akhirnya mengungkapkan alasannya. Ia mengidap kelainan genetik langka bernama congenital insensitivity to pain with anhidrosis, kondisi yang membuat tubuhnya tidak bisa merasakan sakit, panas, atau dingin. Karena itu, ia menghindari makanan keras yang bisa melukai dirinya tanpa sadar. Setelah tahu, Sally mulai memahami mengapa Cain tetap tenang saat tersiram kopi panas. Demi menghargai Sally, Cain akhirnya mencoba pie itu dengan sangat hati-hati. Sepulang kerja, Cain menghabiskan waktu bermain game online bersama Dion, sahabatnya. Dalam obrolan mereka, terungkap bahwa Cain sebenarnya sudah lama menyukai Sally, tapi ia terlalu pemalu untuk mengungkapkannya. Dion menyemangatinya untuk lebih percaya diri. Dorongan Dion membuahkan hasil. Cain menerima ajakan Sally untuk pergi ke galeri lukisan. Di sana, mereka merayakan keberhasilan Sally menjual salah satu karyanya. Mereka kemudian minum bersama di sebuah bar. Dalam percakapan santai, Sally menceritakan masa kecilnya yang ia habiskan di panti asuhan, dan bagaimana ia mulai hidup mandiri sejak usia 18 tahun. Tiba-tiba, seorang pria menyapa Cain, teman semasa sekolah yang dulu kerap membulinya. Setelah pria itu pergi, Cain bercerita bahwa semasa sekolah ia sering dipukuli oleh teman-temannya yang merasa tidak bersalah karena tahu Cain tidak bisa merasakan sakit. Sepulang dari bar, Cain mengajak Sally mampir ke rumahnya. Di sana, Cain membuka rahasia lain tentang dirinya. Ia memperlihatkan dada dan tubuhnya yang dipenuhi tato. Bagi Cain, tato-tato itu bukan sekadar seni, tapi catatan hidup. Setiap gambar punya makna, menyimpan luka, pengalaman, dan cerita yang tak pernah bisa ia rasakan secara fisik, tapi lekat secara emosional. Keesokan harinya, Cain datang ke kantor dengan perasaan berbunga. Hubungannya dengan Sally mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rekan kerja. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, 3 pria bersenjata merampok bank. Mereka memaksa manajer Nigel membuka brankas berisi uang tunai, tapi Nigel menolak. Ia dipukuli habis-habisan dan akhirnya dibunuh karena melihat wajah salah satu pelaku. Selanjutnya, mereka memaksa Cain memberikan kode brankas. Menyadari bahwa Sally mungkin jadi sasaran, Cain menyerah demi menyelamatkannya. Komplotan berhasil membawa kabur uang dalam jumlah besar sambil menyandera Sally. Polisi datang, tapi mereka kalah cepat. Komplotan kabur setelah baku tembak yang menewaskan beberapa petugas. Cain menolong seorang polisi yang terluka dengan sabuknya sebagai pertolongan pertama, lalu nekat mencuri mobil polisi dan pistol untuk mengejar para pelaku. Dia melacak salah satu pelaku bernama Ben. Kejar-kejaran membawa mereka masuk ke gang sempit, memaksa keluar dari mobil, dan berakhir di dapur sebuah restoran. Cain yang tak bisa merasakan sakit terus bangkit setiap kali dipukul Ben. Dalam kondisi terdesak, Cain meraih pistol Ben yang terendam air mendidih dan secara refleks menembaknya. Ben tewas di tempat.
Kane frustrasi. Ia gagal menggali informasi soal keberadaan Shelly. Satu-satunya petunjuk, sebuah pesan di ponsel Ben dari anggota komplotan lain bernama Andre. Dengan cepat, Kane memotret tato di lengan Ben dan mengirimkannya ke Dion, berharap temannya bisa melacak seniman pembuat tato itu. Sambil terus mengemudi, Kane menelepon Dion yang akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menemukan alamat seniman tato bernama Zeno. Sebelum ke sana, Kane singgah ke toko L untuk mengobati luka tembaknya. Setelah mengeluarkan peluru dan menutup lukanya, L memberinya suntikan adrenalin agar tubuhnya tetap siaga. Sebagai balas budi, Kane memberinya uang tunai agar L bisa melunasi utang banknya. Dalam perjalanan, Kane mendapat telepon dari detektif Mincy, penyelidik kasus perampokan. Polisi mencurigai Kane terlibat karena rekam jejaknya setelah kejadian, terutama pencurian mobil polisi dan pembunuhan Ben. Kane menyangkal semua tuduhan, tapi tahu dirinya sudah berada di wilayah abu-abu secara hukum. Akhirnya, Kane tiba di studio tato Zeno. Berpura-pura sebagai teman Ben, ia berusaha menggali informasi tentang Andre. Tapi kebohongannya goyah. Zeno mulai curiga, dan perlahan-lahan, penyamarannya mulai runtuh. Zeno, sang seniman tato, akhirnya sadar Kane bukan teman Ben. Ia bersiap menghajar Kane sebagai peringatan. Tapi Kane memanfaatkan kelengahan Zeno dan berhasil menikamnya dengan benda tajam. Dalam posisi terdesak, Kane menyiksa Zeno menggunakan alat tato hingga pria itu akhirnya buka mulut. Dari interogasi ini, Kane mengetahui bahwa Ben dulunya adalah mantan tentara dengan riwayat kejam. Masih menjaga Zeno dalam pengawasan, Kane menghubungi Dion untuk mencari profil Ben sebagai debitur bank. Begitu mendapat alamat rumah Ben, Kane langsung meluncur ke sana. Tapi rumah itu kosong, Celi tidak ditemukan. Kane tetap menyisir setiap ruangan, berharap menemukan petunjuk. Saat menyusuri lorong, Kane tiba-tiba menginjak perangkap. Bola logam berduri, menghantam punggungnya. Ia meringis bukan karena sakit, tapi karena tahu tubuhnya mulai terkuras tenaga. Setelah mencabut bola itu, ia lanjut masuk ke dapur dan kembali terperangkap. Kali ini, sebuah anak panah menancap dalam di kakinya. Tak bisa mencabutnya, Kane hanya bisa tertatih, menunjukkan bahwa meskipun ia kebal rasa sakit, tubuhnya tetap bisa rusak dan melambat. Di dapur, ia menemukan kaos bengkel otomotif bertuliskan nama Ben. Petunjuk itu cukup untuk membuatnya yakin, Celi kemungkinan ditahan di bengkel tersebut. Namun, sebelum bisa pergi, ia kembali terkena jebakan dan tergantung terbalik di langit-langit rumah. Dalam kondisi itu, Kane menghubungi Dion dan memohon bantuan. Dion menjanjikan akan tiba dalam 10 menit. Tapi situasi makin rumit. Andre, saudara Ben sekaligus anggota komplotan, tiba-tiba muncul dan memergoki Kane yang terjebak. Untuk menyelamatkan diri, Kane berpura-pura jadi pencuri yang asal memilih rumah Ben sebagai target. Andre hampir percaya. Tapi saat itu, ia menerima telepon dari Simon, pemimpin komplotan. Dalam komunikasi singkat, Simon memerintahkan Andre untuk segera kembali ke markas, karena mereka berencana kabur ke kota lain sebelum polisi menangkap mereka. Simon juga memberitahu kabar penting. Ben sudah tewas, dibunuh oleh seorang pria berjas yang belum diketahui identitasnya. Setelah menutup telepon dengan Simon, Andre mulai menyadari kenyataan pahit. Pria yang membunuh saudaranya adalah Kane. Dipenuhi amarah, Andre mulai menyiksa Kane menggunakan teknik brutal yang pernah ia pelajari saat masih aktif di pasukan khusus. Di puncak penyiksaan, Andre bersiap mencongkel kedua mata Kane dengan pisau. Tepat saat itu, Dion datang dan melumpuhkan Andre dengan tembakan bius. Kane akhirnya bebas setelah Dion memotong tali pengikatnya. Namun, situasi belum aman. Andre bangkit kembali dan menyerang. Dalam pertarungan sengit, Andre melempar pisau ke arah Kane, tapi pisau itu justru menancap di tangan Kane dan menusuk kaki Andre. Sementara itu, Dion menyemprot mata Andre dengan zat kimia hingga ia menjerit kesakitan. Tapi malapetaka terjadi. Dion menginjak perangkap yang menghantam kepalanya dan membuatnya pingsan. Dalam kondisi terpojok dan terluka parah, Kane memanfaatkan panah yang sebelumnya menancap di kakinya. Ia mencabutnya dan menghujamkannya ke dada Andre, mengakhiri nyawa musuhnya. Beberapa menit kemudian, Dion siuman dan menemukan Kane bersimbah darah, tapi masih hidup. Ia membantu Kane mengobati luka-lukanya semampunya. Yang mengejutkan, ini adalah pertama kalinya Kane dan Dion bertemu secara langsung. Selama ini mereka hanya kenal lewat dunia maya dan bermain game online bersama. Tak lama kemudian, detektif Mincy tiba di rumah Ben, siap menangkap Kane. Tapi Kane belum bisa berhenti. Celi masih belum selamat. Ia meminta Dion membantunya kabur. Dengan nekat, Dion mengorbankan diri dan membiarkan dirinya ditangkap, sambil membocorkan ke polisi bahwa Kane mungkin menuju ke bengkel milik Ben. Sementara itu, di bengkel tersebut, Simon, pemimpin komplotan, masih menunggu Andre sambil mengawasi Celi. Dalam adu argumen yang memanas, terungkap sebuah rahasia mengejutkan.
Simon adalah kakak kandung Kelly. Bahkan, dulu mereka pernah terlibat perampokan bersama. Namun, kini Kelly menolak terlibat lebih jauh. Simon marah dan mengarahkan pistolnya untuk membunuh Kelly. Tapi tepat sebelum peluru dilepaskan, Kane tiba sambil menodongkan senjata ke arah Simon. Kane memberitahu bahwa Ben dan Andre sudah mati. Simon pun menyerah untuk sementara. Namun, sebelum diborgol, Simon membocorkan fakta terakhir. Kelly sebenarnya ditugaskan untuk mendekati Kane dan mencuri kode brankas. Tapi Kelly gagal menyelesaikan misi itu karena benar-benar jatuh cinta pada Kane. Kane terdiam, emosinya campur aduk. Dalam momen itu, Simon menyerang balik dan berhasil menjatuhkan Kane, lalu mengikatnya ke alat jebakan bengkel. Kepala Kane ditempatkan di bawah mobil yang siap diluncurkan ke arahnya. Sambil bersiap membunuh Kelly, Simon justru disergap oleh seorang detektif lain, Dovey, rekan Mincy, yang menembaknya dari belakang. Tak lama, Mincy masuk dan memerintahkan proses penangkapan Simon, Sally, dan Kane. Tapi karena kondisi Kane sangat kritis, Dovey memanggil para medis untuk membawanya ke rumah sakit lebih dulu. Namun situasi belum benar-benar aman. Beberapa saat kemudian, Simon yang tampaknya masih hidup, bangkit diam-diam dan langsung menikam Dovey hingga tewas. Simon menembak detektif Mincy dan siapapun yang dianggap penghalang. Kelly berhasil lolos, tapi Simon kabur menggunakan mobil ambulans yang ternyata sedang mengangkut Kane di dalamnya. Kelly yang menemukan Mincy masih hidup meski terluka parah, mencuri kunci mobilnya. Untuk menghindari ditembak, ia mengizinkan Mincy ikut serta. Di dalam mobil mereka bertemu Dion yang masih ditahan di kursi belakang. Dalam perjalanan, Kelly memberitahu bahwa Simon kemungkinan menuju pelabuhan untuk melarikan diri dengan kapal. Sementara itu di dalam ambulans, Simon baru menyadari Kane ikut terbawa. Kane menyerangnya dengan alat pacu jantung yang disetel ketegangan maksimal. Sengatan listrik membuat Simon kehilangan kendali, dan mobil ambulans terguling. Kane dan Simon kembali bertarung. Kelly tiba di lokasi dan melihat kondisi Mincy yang makin memburuk. Ia menugaskan Dion untuk membawa Mincy ke rumah sakit. Sebelum berpisah, Mincy meminjamkan pistolnya kepada Kelly dan memintanya menembak Simon sebagai pembalasan atas kematian Dovey. Pertarungan berlanjut. Simon berhasil mematahkan tangan kanan Kane. Saat Kane nyaris kalah, Sally muncul dan menembak Simon di punggung. Namun, Simon tetap bertahan dan berbalik hendak membunuh adiknya sendiri. Dalam momen krusial, Kane menyuntik dirinya dengan adrenalin dari ambulans. Obat itu memberi lonjakan kekuatan. Dengan tenaga terakhir, Kane membunuh Simon menggunakan tulang tangannya sendiri yang mencuat akibat patah. Setelah itu, Kane menyatakan cintanya kepada Kelly sebelum jatuh tak sadarkan diri. I love you. 2 minggu kemudian, Kane siuman di rumah sakit. Dion memberitahu bahwa Kane sempat koma karena kehilangan banyak darah, patah tulang, dan cedera otak. Tak lama, Mincy datang membawa kabar dari pengadilan. Mengingat Kane menyelamatkan nyawa banyak orang, termasuk polisi, dan mempertimbangkan semua faktor meringankan, hakim menjatuhkan hukuman tahanan rumah selama 6 bulan dengan masa pengawasan 5 tahun. Setahun kemudian, Kane sudah pulih sepenuhnya dan bebas dari tahanan rumah. Setelah bermain game bersama Dion, ia menemui Kelly yang sedang dalam masa akhir hukuman. Kelly sendiri hanya dijatuhi hukuman ringan karena keterlibatannya bersifat pasif dan ia tidak pernah menuntaskan aksinya. Kane bahagia karena Kelly akan segera bebas sepenuhnya. Dalam momen romantis mereka, Kane menunjukkan tato terakhirnya, sebuah gambar yang mewakili hubungan mereka. Dua sosok yang saling melindungi dan melengkapi, apapun kondisinya. Tak lama, petugas datang untuk membawa Kelly kembali ke sel karena jam kunjungan sudah habis. Saat Kelly pergi, Kane tetap duduk sambil menikmati pie ceri, makanan kesukaan Kelly, dengan senyuman kecil di wajahnya. Film pun berakhir. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.